Halo viewers, apa kabar Pak Wil? Pas banget ya. Tas lu. Luar biasa. Ketemu lagi saya sama Ada ya. Ketemu lagi kita. Iya. Gimana kabar? Gimana kabar nih? Luar biasa, yes. Waduh, 1, 2, 3. Iya, luar betul. biasa ya. Iya. Gimana kabar sendiri? Saya juga luar biasa. Beda ya, ekspresinya beda. Beda. Ya, yang pasti baik lah, puji Tuhan. Puji ya. Tuhan. Masih di dalam keadaan yang baik gitu. Keluarga gimana bro? Ya sehat-sehat lah, kemarin ya sempat ada sedikit pergumulan ya, tapi puji Tuhan ya semua dalam keadaan baik sekarang. Pak Wil gimana kabarnya? Baik. Ke saya sama istri baik. Ya. Dan kami tiap malam selama pandemi ini ada mesbah keluarga bro. Wih keren sekali. Enggak, jadi kan saya masih punya papa mama mertua. Kan papa mama saya sudah meninggal. Dan tiap malam kami ngadakan mesbah keluarga bro. Kan papa mama ada di Malang. Dan selama pandemi ini mereka ada banyak masalah psikologis, merasa sepi, merasa seperti susah untuk menjadi pelayan Tuhan. Karena papa saya itu kan pendeta emeritus. Di pandemi ini rasanya mau kemana-mana itu terbatas gitu bro. Dan jadi saya dan istri berpikir, dan juga beliau juga senang, kami bisa melakukan mesbah keluarga tiap malam gitu bro. Walaupun Pak Regi, kita itu di atas jam 7, jam 8 itu pengennya bisa punya me time gitu. Tapi ya demi orang tua mau gimana lagi. Kalau Pak Regi sendiri gimana? Orang tua jauh juga kan? Iya, kalau orang tua kan saya di Manado. Di Manado dan ya dengan jarak jauh, dan apalagi dengan kondisi seperti ini, ya kadang biasa sih kalau papa mama saya sih kadang pengen nengok cucu ya di Bandung. Tapi kan nggak bisa. Nggak bisa ya. Tapi ya bersyukurnya ya ada fasilitas ya. Biasanya video call Pak. Video call ya, tanya. Paling nggak setiap hari tuh bisa update itu kabarnya seperti apa, saat ini keadaannya gimana. Jadi mereka itu merasa diperhatikan kan? Benar sekali. Artinya kita itu masih sayang sama mereka. Oh gitu pasti kan? Dong pasti. Ya. Ya pasti. Ya, pasti. Betul. Nanti kalau kita nggak sayang itu tandanya kita anak, ya itu tidak baik ya. Kan firman Tuhan kan ngomong begitu, hormatilah ayah dan ibumu, dan dan salah satunya adalah memberikan perhatian kepada mereka. Kasih sayang. Bener. Karena kan mereka juga udah lansia dan kita nggak tahu sampai seberapa usia mereka, dan kalau kita bisa tunjukkan sekarang why not, begitu ya kan? Ya oke lah. Nah, tetapi kayaknya kalau kita omongan kita nih ya tadi nyambungnya ke orang tua nih. Iya. Kayaknya kita bisa ngajak nih, ada rekan kita. Ada ya? Ada rekan soal orang tua juga. Kalau kita bisa omong tentang orang tua, tentang bagaimana. Ini spesial nih ini orangnya ya. Orang tua, iya. Kita bakal ngundang ngobrol-ngobrol. Iya benar, kita ngobrol-ngobrol di sini tentang orang tua ya. Dan obrolan kita itu bermakna ya. Iya benar, kita mau ngajak fun tapi dalam. Kita mau ngajak Kotiongki ya, Kotiongki untuk sharing tentang siapa tadi namanya? Kotiongki. Ya, orang Bandung. Iya, jemaat di Kalam Kudus, Pasundan. Iya. Dan nanti kita akan undang, kita ngobrol-ngobrol tentang gimana Kotiongki dengan orang tuanya, dengan berarti ada sesuatu yang spesial ini ya. Oh tentu. Yang beda dengan orang kebanyakan pasti kita dan tentu viewers di rumah pasti akan mendapatkan berkat dari obrolan kita pada saat ini. Yes. Yes. Ya, ini dia. Wah, we back. Kita kembali lagi. Kotiongki ya. Dengan Kotiongki. Ya, Kotiongki ini sehari-hari berjemaat di Gereja Kristen Kalam Kudus Jalan Pasundan ya. Nah, kok
ya tadi kita ngobrol-ngobrol nih soal orang tua kasih kepada orang tua ya. Kasih kita kepada orang tua gitu ya, apa yang bentuk perhatian kita, komunikasi kita dengan orang tua. Nah, pengen denger nih Ko Tiongki ini berbagi cerita dong dengan kita gitu tentang gimana nih sekarang dengan orang tua gitu. Coba Ko tolong cerita nih ke kita. Orang tua saya saat ini tuh lagi sakit. Stroke. Ibu kandung. Ya udah 1,5 tahun. 1,5 tahun stroke ya? Iya. Tapi ya dari awal nggak bisa apa-apa, ngomong nggak kenal orang nggak apa. Ya puji Tuhan dengan jalannya waktu, sekarang udah bisa kenal, udah bisa ngobrol, udah bisa kita itu udah bisa ya bercanda-canda gitu. Tapi maaf, terbaring di tempat tidur kok atau duduk atau bisa jalan? Duduk ya. Duduk bisa jalan bisa. Tidak. Jadi sebagian besar hidup beliau di tempat tidur ya, kok? Di tempat tidur, kadang-kadang kita bawa ke kursi roda, jalan-jalan di rumah, keluar gitu. Ya begitulah. Yang merawat siapa, Ko Tiongki? Ya saya sendiri. Hanya Ko Tiongki sendiri? Iya. Tiap hari itu ya? Iya. Boleh tahu nggak gambaran ini Pak Regi ya? Sehari-hari melakukan apa merawat mama ini? Ya. Apa saja yang dilakukan oleh Ko Tiongki? Nah, saya tuh dibagi, kan saya kan ada susternya yang ikut merawat. Nah, dia bagian yang vital-vital lah, seperti buang air besar, buang air kecil, mandi, dia yang ngurus dia. Kadang-kadang juga dia ya bantu, misalnya masak dikit. Nah, tapi sebagian besar saya ngatur itu untuk makan, untuk beli obat, ngatur obat saya. Cukup menyita waktu ya? Ya, hampir kalau dibilang itu hampir ya sepanjang hari lah. Sepanjang hari? Iya. Oh, beliau sering manggil, sering minta tolong gitu ya? Nah, kok sorry nih mau tanya, sejak kapan mama sakit dan gimana tuh di masa-masa dari mulai mama jatuh sakit itu kan seingat saya kan mama Ko Tiongki kan dulu aktif gereja gitu. Nah, sejak kapan dan gimana Ko Tiongki sendiri menghadapi hari-hari itu sampai sekarang, apalagi dengan kondisi yang ya kalau mau dibilang sekarang ya tambah sulit gitu ya, nggak bisa kemana-mana gitu ya, gimana kok ceritanya? Awalnya itu saya itu merasa itu rasanya dunia ini habis lah buat saya gitu, nggak ada apa-apa lagi. Kenapa Ko Tiongki bisa merasa begitu? Mama itu boleh katakan satu kekuatan buat saya. Nah, apa-apa tuh sebenarnya rupanya Mama punya anak berapa Ko Tiongki? 1. Hanya Ko Tiongki? Iya, hanya Ko Tiongki. Iya. Nah, ada papa? Nggak ada. Berarti cuma Mama single parents. Punya saya dari kecil, dari saya masih bayi. Dari masih bayi? Udah pisah. Sampai sekarang gedein saya, sampai sekarang saya udah punya anak. Ada ikatan batin yang kuat ya, dan ketika beliau sakit berasa sekali ya Ko? Iya, benar itu, berasa sekali. Nah, kalau saya tuh merasa itu begini, inilah saat-saat saya itu untuk berbakti kepada orang tua. Karena kenapa? Kalau orang tua udah nggak ada, kita mau gimana pun percuma. Setuju, betul. Benar nggak? Betul. Terus saya juga mengimani satu firman Tuhan yang saya ingat sampai dari dulu sampai sekarang itu istilah tabur tuai. Apa yang kita tabur sekarang di kemudian hari kita akan menuai. Betul. Nah, kalau kita bisa merawat orang tua sekarang, kita nggak mengharapkan kita sakit ya. Tapi kalau kita sakit ke depannya, mungkin mudah-mudahan anak saya itu yang akan merawat saya. Betul. Ada teladan juga ya. Biar anak saya itu bisa lihat saya lah di mana gitu. Cuman ya pada saat kayak gini tuh kadang-kadang itu yang saya ceritain itu waktu itu merasa gelap gitu ya. Itu tuh saya tuh bawa ke rumah sakit itu kelihatannya tuh mama masih ngobrol apa segala macam. Begitu diputuskan kata dokter ini serangan stroke di UGD. Nah, waktu itu dokter harus langsung rawat katanya. Langsung kita rawat di rumah sakit. Nah, dari situ saya tuh mikir ini mungkin akhir
hidup mama. Iya. Nah, sempat kepikiran gitu kok. Udah bener-bener sempat karena mama kita nggak bisa bohongin lah, mama udah 80, waktu itu 82. Iya. Kena stroke itu 82. 82. Sekarang usianya berapa? 83 menjelang 84. Oh, iya. Nah, 2 tahun ya? Iya, setahun setengah. Ya. Oke. Nah, saya pikir harus cari yang terbaik buat mama. Iya. Nah, saya cari dokter yang terbaik di rumah sakit, kamar yang terbaik, apa yang terbaik, serba yang terbaik. Walaupun itu butuh biaya banyak ya? Iya. Tapi ini menjelang akhir mikir saya gitu. Iya. Tapi samping itu saya doa, Tuhan kalau bisa sembuhkan mama, pakai dokter yang ada, panjangkan umur mama. Nah, mama kebetulan dirawat kurang lebih 8 hari. Dalam kondisi dokter juga suruh pulang gitu. Iya. Bawa pulang ke rumah nggak berdaya, tidur terus. Nggak ada komunikasi. Enggak. Cuman yang satu kata yang dia bisa panggil tuh, nama saya aja, Kiki. Itu ya. Saya tidur nggak, baru juga ngomong itu Kiki lagi. Sampai saya waktu itu, ya boleh katakan kurus banget gitu. Jadi nggak bisa kerja juga ya waktu itu ya Ko Tiongki ya karena ngurus mama. Ya puji Tuhan sampai sekarang juga saya nggak kerja. Oke. Apa yang jadi kekuatan ya 1,5 tahun kan Pak Regi? Iya. Nggak sebentar gitu ya. Merawat mama cukup lama. Yang harus fokus. Apa yang bisa bikin dari Ko Tiongki kuat gitu ya? Dari pengalaman. Oh, pengalaman? Iya. Pengalaman apa lagi? Istri saya yang sakit 5 tahun itu saya rawat sampai meninggal. Nah, sekarang berapa tahun kemudian mama saya sakit, ya saya pikir masa istri saya bisa saya nggak bisa, orang tua sendiri nggak bisa gitu. Coba saya ulangi. Jadi bisa kuat merawat mama ini karena ada pengalaman merawat istri yang sakit juga sampai meninggal. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Iya. Koko juga yang merawat sendiri. Saya. Istri rupanya sakit apa Ko Tiongki? Lupus. Oh ya. Daya tahan tubuh ya. Daya tahan tubuhnya enggak, imunnya terlalu kuat. Makan ke nyerang badan sendiri ke ginjalnya dia. Ya, dan masa-masa merawat almarhum istri itu ya akhirnya menjadi satu pengalaman buat Ko Tiongki yang ya artinya sekarang Ko Tiongki juga ya harus ngerawat mama di rumah. Iya. Nah, kalau bisa tahu kok kira-kira apa sih yang kadang Ko Tiongki pikirkan gitu setiap hari gitu ya, kok tadi kan ini masa-masa sulit gitu ya. Ko Tiongki kan pasti dengan bergumul dengan pekerjaan, ya belum lagi kan punya anak lagi. Nah, sekarang tambah lagi dan setiap hari harus memberikan perhatian penuh kepada mama gitu ya. Nah, apa saja yang Ko Tiongki pikirkan, rasakan dan ya mungkin yang lakukan tiap hari gitu? Yang saya pikirkan satu, obat nggak boleh lepas. Iya. Itu butuh pergumulan ya, harus ada obat. Obat nuklir kan nggak murah ya. Tiap hari harus gitu. Harus itu satu. Kedua, saya itu harus berpikir gini, mama itu ngegedein saya itu sampai sekarang segede gini, itu dia. Nah, sampai saya bisa merit, bisa punya anak segala itu yang sampai seperti inilah ya. Nah, terus motivasi mama sama saat itu dalam hal pekerjaan juga dari motivasi saya. Karena mama dulu punya usaha sendiri itu benar-benar karena mama itu pernah jadi pembantu. Akhirnya usaha bikin baju, terima baju kecil-kecilan, terima kiri kanan yang bikin baju untuk hidup. Anak ya, demi keluarga. Cuman berdua kita. Betul. Nah, jadi papa udah pergi, udah kita nggak tahu lah ya. Nah, demi kita berdua. Nah, sampai akhirnya kita ya lihat perjuangan mama yang seperti itu. Ya, jadi itu tuh jadi teladan buat saya. Mama dulu sekolahin saya sampai sarjana juga. Nah, sampai lulus ya. Itu tuh mama itu. Nah, itu yang jadi pegangan. Ini berapa puluh tahun kan? Masa saya terakhir berapa tahun ini untuk rawat mama semaksimal mungkin saya nggak bisa. Mungkin kalau dengan sampai akhirnya dia juga meninggal juga misalnya, mungkin nggak terbalas gitu apa yang pernah dia lakukan sama saya. Kasih itu yang dari saya itu yang jadi motivasi saya untuk merawat mama semaksimal mungkin. Itu aja. Kok ngerasa capek nggak? Lelah? Wah, kalau capek, jenuh sih tiap hari juga capek, jenuh nah, ya. Ketika rasa jenuh gitu kok
kira-kira yang Ko Tiongki lakukan apa itu Ko? Paling nggak untuk supaya bisa ya kembali termotivasi lagi untuk menjalani hidup sehari-hari seperti ini Ko? Paling saya ya doa. Ya doa. Doa terus baca firman. Nah udah itu telepon teman. Itu muatkan ya? Ya, tapi telepon juga bukannya kita curhat soal sakit mama, itu cuma itu. Kita ngobrol gimana ini sekarang kondisi kayak gini, PSBB, gimana di Jakarta. Ada teman ngobrol. Iya, yang penting ngobrol lah kita. Jadi kalau di rumah terus kan suntuk. Bukan bosan. Stres. Iya. Nah, ngurus mama ini tingkat kesulitannya seperti apa lagi kok? Selain beli obat, yang membuat Koko kadang-kadang bisa ngerasa lelah, mama minta diperhatiin juga gitu atau bagaimana? Ya dia ngobrol masa lalu dia tuh keluar semua. Dan Ko Tiongki harus mendengarkan. Harus mendengar sampai saya nggak ngerti. Terus selain itu ada lagi kok, misalnya harus ditemenin tidur atau apa mungkin? Tidur saya kan punya anak satu. Oke. Saya anak satu-satunya, mama, bertiga kan? Nah, terus kan ada suster satu yang bantu. Kita berempat satu kamar itu. Sampai kayak begitu? Iya. Ranjang besar atau maksudnya ada beberapa ranjang gitu ya? Ada 3. Ada 3. Nah, saya sendiri, mama saya sama anak saya, suster sendiri. Demi mama ini Demi ya? Mama. Iya. Karena mama merasa safe kalau tidur. Kalau ada saya safe. Kalau ada saya sama anak saya safe. Padahal ada perawat, tapi jadi untuk apa-apa harus Ko Tiongki. Ya. Karena yang dipanggil selalu Ko Tiongki. Kalau dia mau, tapi dia otomatis kalau mau buang air, manis segala macam, Bu katanya manggilnya. Kalau mau makan, Pi katanya. Selalu aja walaupun ada suster masih Ko Tiongki dipanggil. Karena dia tahu saya menyediakan makanan saya. 1,5 tahun ya? Iya. Sudah jalan seperti ini ya? Luar biasa loh kok. Bisa jadi teladan ya Pak Regi. Luar biasa ya pengalaman Ko Tiongki ini ya. Apa harapan Ko Tiongki untuk mama hari-hari ini khususnya? Harapan saya sih kalau untuk jalan mungkin udah susah. Karena di sini ada patah. Ada juga ada bonggolnya patah. Kemarin gini cerita Desember kemarin. Mama itu udah mulai latihan jalan. Nah, mungkin dia merasa udah bisa, kita tidur semua, dia mau ke toilet. Mencoba jalan sendiri jatuh patah sini sampai sekarang. Aduh, sudah stroke tambah lagi patah. Saya coba ke dokter tulang ngomong tuh dia harus konsultasi sama dokter anestesi. Nah dokter anestesi ngomong ini nggak jaminan untuk bisa kuat katanya dia jantungnya. Jadi intinya fokus banyak Koko ya, sakit macam-macam Koko berjuang melakukan yang terbaik ya. Selama Pak Tiongki merawat mama ini, ada nggak berkat langsung yang dirasakan? Sukacita mungkin, atau mama merespon dengan baik? Nah sukacitanya kalau mama misalnya gini, kita makan sama-sama. Mah, gimana? Kenyang nggak? Udah kenyang, mesti tanya-tanya. Dan begitu kita senang gitu. Berarti apa yang kita lakukan itu bisa menyenangkan dia. Kata-kata seperti itu aja udah bikin senang ya? Iya. Terus saya misalnya, Mah, saya punya pegawai baru nih gini-gini. Dia kasih bahkan Ko Tiongki cerita-cerita juga. Cerita. Berarti secara komunikasinya masih bagus kok ya? Masih kayak kemarin gini. Ada kejadian nih kasir, saya punya kasir. Ya. Tiba-tiba hilang. Terus Koko cerita ke mama? Enggak belum cerita. Saya selama 3 minggu itu nggak ada kasir di tempat saya, kasir di tempat kerja saya. Saya ngomong sama mama, Mah, pusing nih kata saya. Kenapa? Kasir saya hilang, saya bilang nggak datang udah 3 minggu. Sekarang pegawai yang lain udah pada mau mengundurkan diri, saya bilang. Kenapa katanya kata mama? Karena kasir itu nggak ada kasir, dia disuruh rangkap jadi kasir berat katanya. Dia harus delivery makanan. Terus jawab mama apa? Cari lah katanya, gampang katanya gitu. Kan kasir kan berhubungan dengan uang. Cari kasir itu nggak gampang. Butuh orang yang benar-benar jujur. Jujur. Tapi ada sukacita ya ngomong. Jadi bisa ngobrol kayak gitu. Nah kayak sekarang ini kasir ini udah 1 minggu ada kerja sama saya baru 1 minggu.
Mama tuh tiap kali ingetin, kapan kamu antar dia ke rumah makan katanya. Oh, supaya apa? Ya jadi kasir kan, kerja. Iya, iya. Kan dia tidur sementara tidur di rumah saya. Oke. Dia orang luar kota. Oke. Jadi mama ingetin terus. Terus kapan kamu mau jemput dia balik katanya. Iya. Ingetin. Jadi ada komunikasi. Masih ada komunikasi. Nah, perilaku yang seperti itu anak lihat nggak? Dan lihat ke anaknya Ko Tiongki, berapa anaknya Ko Tiongki? Satu juga. Ya. Anak itu pernah lihat respon bagaimana Ko Tiongki mengasihi orang tua, dia punya pendapat sendiri atau bagaimana? Lihat juga ada lihat lah kadang-kadang, tapi karena kesibukan dia dengan sekolah yang daring itu, dia nggak merasa karena Ko Tiongki merawat orang tua, nggak merasa terabaikan belum ya? Iya. Tapi kadang-kadang gini, kadang-kadang saya udah merasa lelah. Saya suruh anak saya jaga mama tuh di kamar. Saya bilang, saya papa mau tidur dulu sebentar. Saya bilang, dia mau. Mungkin karena belajar dari Ko Tiongki ya. Well, tolong jagain temenin Popo di kamar. Iya. Dia kesana mau. Itu mungkin ada teladan kok para itu. Cuman memang agak sedikit dipaksa. Tapi karena memang usianya masih sangat remaja. Remaja. Lagi senang telepon-teleponan sama temennya. Iya. Tapi paling tidak ya dia sudah melihat ya hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Ko Tiongki di rumah terhadap mama yang sedang sakit saat ini gitu ya. Aduh, saya pikir ini teladan hidup yang bagus. Iya, luar biasa ya. Jadi ya dengan apalagi cerita-cerita Ko Tiongki tadi dengan permisi aku minum. Dengan sesuatu yang Ko Tiongki harus lakukan rutin tiap hari ya ke mama gitu ya, dengan menghadapi, dan bahkan tadi Ko Tiongki bilang kalimat-kalimat yang sederhana keluar dari mama aja tentang tadi kasir, tentang pekerjaan. Sudah bikin sukacita. Iya, sudah membawa sukacita tersendiri. Karena gitu gini, karena kan dulu kan kalau saya mau mulai suatu usaha, biasa tuh rundingannya bukan sama teman, bukan sama mama saya. Karena seperti kayak teman gitu. Karena kenapa? Walaupun mama itu umur jauh lebih tua dari saya, tapi dari segi pengalaman tetap saya itu dia lebih pengalaman dari saya. Iya. Nah, dan omongannya bisa nyambung ya, bisa sekalipun ya nasihatnya juga bernas gitu ya. Nah, yang paling penting saya butuh nasihatnya. Iya. Itu aja. Ya benar-benar, walaupun kondisi beliau sakit ya. Dia suka tanya sama saya, gimana katanya sekarang omsetnya katanya. Walaupun dalam kondisi sakit ya, umurnya 84, menjelang 84 masih tetap stres ya. Gimana omsetnya hari ini, cukup nggak katanya buat beli obat mama katanya. Masih ada. Ya, masih memperhatikan ya. Berarti kalau bisa dikatakan ya, sekalipun secara fisik mungkin terbatas ya karena sakit ini, tetapi paling nggak masih bisa berkomunikasi dengan baik dan masih memberikan perhatian. Itulah yang saya senang itu dari mama. Dari tadinya nggak mengenal saya, nggak mengenal saya, nggak tahu siapa saya, sampai awal mula sakit itu ya. Kira-kira berapa bulan mulai tahu saya, tapi misalnya jam berapa nggak tahu, siang malam dia udah nggak tahu. Nah sekarang udah mulai bisa ngasih nasihat, harus hati-hati ya. Tuhan ya. Berarti dari sakitnya mama, dari awal sakit sampai sekarang itu paling nggak ada progres ya, ada peningkatan. Progres, ada progres. Ngobrol bisa, duduk bisa, walaupun duduk sendiri nggak bisa karena yang belah sini kan masih lemah. Jadi intinya harus banyak bantuan ya, dan Ko Tiongki yang harus banyak turun tangan ya, membantu ya. Iya. Dan tentunya Pak Wil ya, progres dari secara dia mama bisa sehat itu karena perhatian dari keluarga yang nggak pernah ya sama sekali selalu ada gitu memberikan perhatian, kasih itu ya sungguh-sungguh bisa yang memulihkan kesehatan dia berangsur-angsur membaik gitu ya. Nah kalau saya lihat ini betul Pak Regi, kalau Pak Regi setuju nggak sama saya? Ketika kita merawat orang tua, Tuhan itu turut campur tangan, buktinya memberi kesehatan, mencukupkan biaya yang diperlukan. 1,5 tahun itu bukan waktu yang pendek ya. Betul-betul banyak biaya yang dikeluarkan. Dan saya lihat saya bisa belajar dari Ko Tiongki begitu. Gimana Pak Regi? Iya benar. Jadi ya tadi apa yang Ko Tiongki cerita sih luar biasa ya. Luar biasa sekali kok dari cerita-cerita Ko Tiongki tadi. Luar biasa, dan bahkan kalau kita pun ya mungkin ya di posisi beliau. Iya, di posisi beliau kadang bergumul sekali dan mungkin ya
viewers di rumah juga mungkin benar. Ya mungkin ketika dengar cerita tadi ya bisa membayangkan di posisi tersebut gitu ya. Tidak mudah. Tapi inilah teladan hidup ya. Benar. Ya. Tamu kita. Bagaimana bisa menyatakan kasih kepada orang tua gitu, dan kasih itu bukan cuma sekedar ngomong ya. Aku sayang mama, aku sayang papa, tetapi benar-benar prakteknya kok. Yang Coach Yongki lakukan itu praktek kasih ya, benar-benar teladan yang hidup, apalagi buat anak Coach Yongki gitu. Betul. Gimana kok? Terima kasih ya sudah bergabung di acara What Bible Say dan sudah jadi teladan, jadi inspirasi ya buat kami, buat viewers di rumah. Cerita-cerita Coach Yongki ini tentu akan mungkin pesan Coach Yongki buat anak-anak zaman sekarang gitu ya, pesan supaya bagaimana memberikan kasih perhatian kepada orang tua tuh kok. Mungkin ada yang Coach Yongki buat terutama Pak. Iya. Kalau pesan saya sama generasi sekarang. Iya. Sayangilah kedua orang tua kita. Karena kenapa? Yang membesarkan kita, yang membiayai kita, yang merawat kita dari kecil sampai kita bisa jadi orang itu orang tua, bukan teman, bukan saudara, bukan yang lain tuh. Itu orang tua nomor satu. Betul. Nah, pada saat waktu-waktu ada waktu luang, berkomunikasi dengan orang tua. Karena kenapa? Dengan berkomunikasi kita bisa menjadikan orang tua itu teman kita. Nah, setelah teman kita itu akan terbangunlah suatu kasih antara orang tua sama anak. Nah, di pada saat orang tua kita sakit sebagai anak antara orang tua sama anak itu kayak teman kan? Nah, teman akrab gitu. Di mana pada saat orang tua sakit, kita sebagai anak itu benar-benar akan tulus merawat orang tua kita. Itu aja pesan saya, rawatlah orang tua selagi masih ada gitu. Thank you. Kasihanilah dia. Jadi begitu viewers ya. Jadi maksud kita tuh generasi sekarang tuh artinya di mana kita ketika posisi kita masih sebagai anak sekarang ya. Gitu ya Pak. Jadi kita masih sebagai anak. Jadi bukan cuma berarti nanti kalau sudah orang tua kita sudah tua atau sudah sakit-sakitan, enggak. Selagi masih karena saat ini karena saya memang dekat sama orang tua itu dari masih bujangan. Dari masih belum hanya karena sekarang sakit bukan. Berarti memang masa-masa kebersamaan kita dengan orang tua itu saya selalu sekolah, saya mulai kuliah itu tanya orang tua boleh nggak gini. Terus saya mau usaha sepatu waktu itu tanya orang tua, pertama saya pengen usahanya tuh yang jadi yang jalan-jalan bawa tur itu tour leader. Oke. Jangan katanya. Kita nurut sama orang tua bukan karena kita nggak mau ya, karena kamu punya kelemahan, kita harus tahu alasannya. Karena mama yang tahu betul siapa kita. Kamu orangnya mabuk kendaraan katanya. Katanya. Mama lebih tahu ya kelemahan. Ya, kalau saya kan nafsu aja waktu itu pengen. Suka kita karena gitu apa jalan-jalan gratis. Suka mabuk. Suka jalan-jalan gratis. Mabuk jalan. Kendaraan. Mabuk kendaraan. Kalau dia mabuk segala macam. Bukan, kalau di mobil kan ngadep ke belakang. Kita majunya tuh belakang gitu. Bisa pusing. Itu kata mama saya, kamu nggak akan kuat. Mama lihat saudara lain bikin sepatu, mau bikin sepatu boleh nggak? Boleh. Dikasih tahu gini. Mama ya. Iya. Guidance, bimbingan dari orang tua itu penting. Asal kita mau ya. Iya. Benar. Gitu. Dan yang memang ya luar biasa ya peran orang tua kita. Ya peran orang tua kita baik berupa nasihat mereka, teladan mereka gitu kan. Tadi kan kita juga sempat bilang kan ya gimana di dalam menjalani pekerjaan juga, karena dulu lihat mama bekerja gimana gitu ya, menghidupi keluarga gitu, Yongki dan mama kan gimana. Jadi itu benar-benar semua tuh teladan itu berbicara gitu ya. Jadi kadang-kadang ada rasa, kadang-kadang kalau saya lihat orang tua sekarang ya, tiba-tiba timbul rasa terharu, bukan keluar air mata saya tuh kadang-kadang berkaca-kaca.
pikir gitu, mama dulu kuat banget gitu ya. Iya. Kok sekarang kayak gini gitu. Sekarang hanya tergeletak gitu di tempat tidur. Mama yang kuat sekarang ringkih ya. Iya, dulu kemana-mana jalan kaki, beli belanja dan buat usahanya dia jalan kaki, cuman bawa 1 orang anak. Luar biasa. Karena usia, bagaimana Iya, memang kita ngelawan. Itu aja udah bonus ya. Bonus. Panjang umur. Iya. Doa saya buat mama ya. Iya, kita doakan terus ya untuk Coach Yongki. Ya terima kasih banget Coach Yongki sudah berbagi dengan kita pada saat ini. Ya tentu ini sangat memberkati kita ya, sangat memberkati kita untuk bagaimana kita mempraktekkan kasih kita kepada orang tua, kasih dalam keluarga. Iya, kasih yang benar-benar real kepada orang tua. Yes. Selagi mereka masih sama-sama dengan kita, masih ya kita harus tunjukkan kasih itu gimana. Ya tadi sudah Coach Yongki ceritain ya, berbagi dengan kita ya. Thank you sekali lagi Coach Yongki. Terima kasih banyak malam hari ini ya. Tuhan sambil minum ya. Terima kasih Coach Yongki. Kita minum dulu ya. Suatu hari ada seorang anak SD yang menyodorkan secari kertas kepada ibunya yang sedang masak di dapur. Kertas itu berisi seperti ini. Jaga adik 20.000. Beli sayur 15.000. Nyapu lantai 10.000. Ngepel lantai 15.000. Nyuci piring 10.000. Jumlah total semua 70.000. Lalu setelah ibunya mencuci tangannya, lalu dia menerima kertas itu dan membacanya. Gak lama kemudian si ibu tersenyum, lalu dia memberikan kertas itu dan di balik kertas itu dia menuliskan seperti ini, Bapak Ibu. Melahirkan kamu gratis, menggendong kamu semalaman gratis, menjaga kamu waktu kamu sakit gratis, menyusui kamu gratis, biaya sekolah kamu gratis. Bapak Ibu setelah membaca apa yang ditulis oleh ibunya, si anak hanya terdiam dan meneteskan air mata di pipi, memeluk ibunya dan menyesal atas apa yang telah ia lakukan. So di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu termasuk satu perintah tertua yang tertulis di dalam Alkitab. Perintah kelima di dalam susunan hukum Taurat dan perintah pertama di dalam struktur hukum Taurat yang mencatat relasi antara sesama manusia. So di dalam perintah itu memang terkesan menghormati orang tua, upahnya adalah panjang umur di tanah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel pada zaman itu. Ada kesan upah dari seseorang yang menghormati orang tua adalah materi. Tetapi saudara, kalau kita melihat hubungan di dalam Ulangan pasal 6 tentang kredo bangsa Israel, pengakuan iman Nasrani, pengakuan iman orang Israel, saudara, maka kita bisa melihat menghormati orang tua adalah agar supaya setiap anak-anak itu belajar mengasihi Tuhan. Menghormati orang tua bukan sekedar tentang materi. Menghormati orang tua bukan sekedar tentang harta, warisan. Tetapi menghormati orang tua lebih utama adalah tentang mengasihi Tuhan. Saudara, bentuk mengasihi Tuhan dan menghormati orang tua banyak ragam dan bentuknya, saudara. Salah satunya adalah seperti yang ditunjukkan oleh Coach Yongki barusan saja. Saudara, Islam itu menjaga orang tua, menjaga seorang mama sama seperti apa yang diterima ada Coach Yongki selama ia masih kecil dari orang tua yang membesarkan, merawat dirinya. Sebuah perbuatan yang mulia. So tentunya ada berbagai banyak bentuk-bentuk lain yang kita bisa kerjakan sebagai bentuk menghormati orang tua. Beberapa dari kita mengenyam kesuksesan orang tua di dalam bentuk warisan atau materi yang kita terima. Maka saudara, lihatlah itu sebagai sebuah berkat dan tanggung jawab yang kita miliki di depan Tuhan. Ada warisan, ada harta, materi yang Tuhan titipkan kepada orang tua. Dan hari ini kita bisa menikmati materi harta yang melimpah yang kita miliki sekarang. Kembangkan usaha-usaha kita lebih maju. Dan jangan lupa ada tanggung jawab ekstra terhadap sesama saudara kandung, kerabat, saudara dan lainnya. Tetapi saudara, beberapa dari kita mungkin tidak mengenyam materi melimpah dari orang tua kita. Tapi jika saudara sekarang adalah orang tua yang punya anak, maka didiklah mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Didiklah mereka sesuai dengan perintah Alkitab, mengasihi Tuhan sepenuhnya, mengasihi Tuhan lebih utama. Saudara, inilah warisan harta yang paling berharga, mewariskan iman kepada anak-anak kita. Kasih dan hormat ditunjukkan bukan dengan materi atau harta, tetapi dengan iman. Sekian WBS kita malam hari ini. Tuhan berkati kita semua. Amin.